Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun berada, dan kita senantiasa diberi kesehatan selalu agar kita bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu pembelajaran, tetapi sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik teman-teman, berdoa selesai. Nah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran ya teman-teman, yaitu PPKN atau Pendidikan Keluarga Negaraan. Nah di sini kita akan membahas tentang HAM. Ada yang tahu HAM apa teman-teman? Ya benar, HAM itu hak asasi manusia. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas kompetensi dasar dulu teman-teman. Yang pertama, memahami arti dari HAM atau hak asasi manusia sebagai bentuk wujud untuk keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua itu mewujudkan hak asasi manusia dengan menerapkan nilai-nilai kunci dalam masyarakat ya, seperti halnya teman-teman ada keadilan, ada martabat, ada kesetaraan dan rasa hormat dan sebagainya. Tujuan pembelajarannya itu teman-teman, yang pertama agar kita mampu mengidentifikasi atau menganalisis cara bertindak yang sesuai atau cara kita berperilaku yang sesuai, baik halnya dalam HAM gitu atau hak asasi manusia teman-teman, dalam hidup kita yaitu bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua teman-teman, kita itu menyajikan hasil analisis tindakan yang sesuai dengan HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi kita harus dalam pembelajaran ini kita bisa menganalisis tindakan apa yang baik sesuai dengan HAM yang ada di suatu negara. Oke teman-teman, di sini kita akan mengkaji lebih dalam seputar hak asasi manusia yang ada di dunia, terutama di negara Indonesia ini teman-teman, dan bagaimana sih penerapan HAM yang dilakukan terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini. Sebagaimana juga kita harus ketahui bahwa jadwal pembelajaran kita yaitu pendidikan keluarga negaraan, yaitu sebuah ilmu ya teman-teman yang mempelajari tentang peran warga atau peran kita atau peran masyarakat dalam hidup bermasyarakat dan bernegara teman-teman. Maka dari itu teman-teman, kita harus mengetahui juga bahwa hal apa yang kita lakukan, terkhusus juga kepada pemerintah terkait HAM yang ada di dunia saat ini. Baik teman-teman, bicara soal HAM juga kayaknya kita harus mengkaji definisinya satu-satu ya teman-teman ya, kayaknya ini. Yang pertama itu kita akan membahas tentang hak. Hak itu bisa dibilang itu teman-teman kayak kepemilikan atau kekuasaan atau lain sebagainya teman-teman. Dan juga kita akan membahas tentang asasi. Asasi itu kayak identik dengan hal-hal yang bersifat dasar dalam suatu pokok tindakan. Oke teman-teman, jadi itu hak asasi adalah hak untuk hidup dan perlindungan. Ada yang tahu gak artinya apa? Untuk hidup dan perlindungan. Ya, jadi artinya kita sebagai manusia itu mempunyai hak teman-teman, hak yang pantas untuk hidup dan perlindungan
Jadi selama kita hidup ini, kita mempunyai perlindungan dari hukum yang ada. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi suatu negara mempunyai hukum. Nah, hukumnya ini melindungi masyarakat yang ada di negara itu. Maka dari itu kita hidup di dunia ini juga mempunyai hak dan perlindungan yang pantas ya teman-teman pastinya. Oke teman-teman, selanjutnya, nah di sini ada gambar suatu perilaku HAM nih teman-teman. Apakah dari teman-teman ada yang tahu? Ayo coba masih ingat gak sama peristiwa ini nih? Ya benar, ini merupakan peristiwa pembunuhan Marsinah ya teman-teman. Ini merupakan bagian dari konflik hak asasi manusia. Dan mengapa konflik ini terjadi? Nah, di sini kita akan membahas teman-teman. Jadi si Marsinah, atau bisa dibilang suatu aktivis buruh ini dia teman-teman. Dia merupakan buruh yang bekerja di PT Catur Putra Surya atau PT CPS. Itu PT yang pada saat itu berlokasi di Jawa Timur ya teman-teman. Dia dibunuh dengan keji teman-teman pada masa Orde Baru. Dia juga dikenal dengan menyuarakan hak-hak kaum buruh teman-teman, seperti kenaikan upah gaji buruh dan kebutuhan buruh lainnya. Itu dia dikenal sebagai vokal ya teman-teman, vokal untuk menyuarakan atau mengaspirasikan hak-hak buruh kepada pemerintah. Nah, dan pada akhirnya dia terpaksa terhenti teman-teman perjuangannya karena dia diculik, disiksa, dan dia dibunuh. Dia ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 teman-teman, di usianya 24 tahun. Wah, sangat miris ya teman-teman. Kalau kita lihat, hanya dengan menyuarakan hak-hak kaum buruh, dia sampai diculik, disiksa, diperkosa hingga dibunuh teman-teman. Memang sangat keji ya teman-teman pada saat itu. Oke teman-teman, lanjut. Kita akan membahas tentang pengertian HAM menurut para ahli ya teman-teman. Yang pertama di sini ada pengertian HAM menurut John Locke teman-teman. Nah, John Locke ini bisa dibilang mempunyai banyak gagasan-gagasan ya teman-teman di dunia hukum ini maupun di dunia politik ini teman-teman. Dia di sini mengatakan bahwa HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap diri manusia. Hak juga mempunyai sifat tidak dapat diganggu, gugat, atau bersifat mutlak teman-teman. Dan hak juga merupakan pemberian dari Tuhan kepada kita manusia teman-teman, yang mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna. Nah, maksudnya apa sih teman-teman? Hak ini mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna. Maksudnya itu hak mempunyai persamaan, bahwa setiap manusia teman-teman yang lahir di dunia ini mempunyai hak yang sama, yang setara dan adil teman-teman, dan juga mempunyai kebebasan yang sempurna. Maksudnya itu teman-teman, dalam dunia ini kita mempunyai hak untuk bebas dalam memilih agama teman-teman, bebas dalam berpendapat dan lain sebagainya. Dan kita mengkaji lebih dalam lagi tentang John Locke ini. Dia mempunyai gagasannya dalam karyanya, yaitu Two Treatises of Government. Itu suatu karya bukunya yang diterbitkan pada tahun 1689. Wah, udah lama banget sih ya teman-teman, tahun segitu. Nah, dalam buku itu dia dikenal dengan pemikirannya teman-teman, atau gagasannya mengenai hak kodrati, bahwa setiap manusia terlahir dengan kebebasan yang sempurna
Maksudnya itu teman-teman, kebebasan yang sempurna itu yang tadi yang saya bilang, dia bebas untuk berpendapat dan mempunyai hak-hak yang istimewa teman-teman dalam dirinya di hidupnya. Lalu hal yang kedua, di sini kita akan membahas tentang pengertian HAM menurut Prof. Kuncoro Purbo Pranoto. Nah, di sini dia mengatakan HAM adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi, teman-teman. Asasi itu mendasar. Hak yang dipunyai tiap manusia tersebut merupakan bersifat kodrat, teman-teman, yang pada hakikatnya tidak akan dipisahkan oleh diri kita, karena itu bersifat suci, teman-teman. Dan hak asasi manusia juga adalah suatu hal yang dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman. Nah, jadi pada saat kita lahir di dunia ini, kita sudah mempunyai hak asasi manusia dalam diri kita, karena itu merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hak ini adalah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga dilindungi oleh tiap individu untuk dapat melindungi martabat dan juga harkat manusia. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak dan kebebasan yang melekat pada semua individu tanpa diskriminasi apapun, yang menjadi bagian penting dari hukum internasional dan merupakan landasan moral untuk melindungi martabat dan kehidupan manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan hak asasi manusia. Di sini apakah teman-teman tahu apa saja sih tujuan dari hak asasi manusia ini? Iya, betul Fahri. Tujuan hak asasi manusia ini ada 3. Yang pertama, melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri. Yang kedua, melindungi manusia dari kekerasan dan kesewenang-wenangan atau semena-mena. Yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Artinya, tujuan hak asasi manusia ini bertujuan agar setiap individu memiliki keadilan yang setara dan juga dapat menghargai satu sama lain. Selain itu, hak asasi manusia ini juga bertujuan agar tiap individu dapat memiliki hak-hak yang sama, seperti hak untuk beragama, hak untuk kebebasan hidup, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri hak asasi manusia. Teman-teman, apakah ada yang tahu apa saja ciri-ciri hak asasi manusia? Iya, betul banget Rizka. Hak asasi manusia ini ada 4. Yang pertama, hak asasi manusia yang bersifat hakiki. Yang kedua, hak asasi manusia yang bersifat universal. Yang ketiga, ada hak asasi manusia bersifat tetap. Dan yang keempat, itu ada hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dibagi. Untuk hak asasi manusia yang bersifat hakiki ini, artinya hak asasi manusia tidak diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang, melainkan sudah ada, diterima, serta melekat pada diri manusia semenjak dilahirkan. Hak asasi manusia selalu dibawa dan dipegang oleh manusia, sehingga tidak bisa direbut atau dihilangkan.
Yang kedua, ada hak asasi manusia yang bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia ini berlaku di mana saja dan untuk seluruh manusia tanpa memandang perbedaan wilayah, suku bangsa, ras, gender, agama, dan perbedaan lainnya. Berarti ini semua sama rata, tidak ada perbedaan apapun. Yang ketiga, ada hak asasi manusia yang bersifat tetap. Artinya, hak asasi manusia tidak bisa dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia juga tidak dapat atau tidak bisa diserahkan karena selalu melekat pada diri tiap manusia. Jadi di setiap individu itu sudah memiliki hak asasi manusianya masing-masing. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Yang ketiga yang keempat ada hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dibagi. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang dan tidak dapat dipisahkan dari diri orang tersebut. Selain itu, hak asasi manusia juga tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok tertentu berdasarkan golongannya, karena pada dasarnya hak asasi manusia sama atau setara. Halo, perkenalkan aku Syifa. Di sini aku akan menjelaskan macam-macam HAM. Nah, macam-macam HAM itu terdiri menjadi 4 teman-teman. Aku akan menjelaskan ya apa itu macam-macam HAM. Nah, jadi yang pertama itu ada hak sipil dan politik. Nah, terdiri dari hak untuk hidup. Apa sih? Nah, suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia. Jadi di Indonesia tuh nggak boleh ya teman-teman saling membunuh, itu ada undang-undangnya loh. Nah, contohnya apa nih? Nah, contohnya aku akan sebutin ya. Yang pertama, setiap manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih dan berhak memperoleh rasa nyaman serta tentram serta sejahtera lahir dan batin. Yang kedua, hak untuk bebas dari ancaman atau bahaya, hak untuk menjalani kehidupan dengan baik, teman-teman. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang layak juga. Nah, yang kedua, yang selanjutnya ada kebebasan berbicara dan berpendapat, freedom of speech, yaitu kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan. Akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian ya teman-teman. Nah, aku bakal sebutin juga nih contohnya. Yang pertama ada bebas mengemukakan suara kita dalam memilih wakil rakyat untuk negeri kita. Jadi kita bebas ya untuk memilih mau kita sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, itu bisa di pemilu disebutnya. Yang kedua, ada bebas berpendapat jika kita tidak setuju dengan suatu hal. Nah, yang ketiga, ada bebas berpendapat jika kita sedang bermusyawarah bersama. Nah, kalau misalnya teman-teman bermusyawarah, itu tuh teman-teman bisa tuh kayak mau menyampaikan suara teman-teman. Nah, terus kalau misalnya teman-teman punya adik, nah teman-teman tuh bisa juga menasihati atau menyuarakan kepada adiknya. Nah, yang selanjutnya juga teman-teman kebebasan berpendapat saat menulis opini. Nah, yang selanjutnya itu ada kebebasan beragama. Nah, apa sih kebebasan beragama? Teman-teman ada yang tahu? Aku kasih tahu ya. Kebebasan beragama adalah kebebasan untuk kita memilih agama sesuai pendirian kita masing-masing, teman-teman. Jadi kebebasan agama ini kita bebas memilih atas kepercayaan kita sendiri tanpa ada paksaan dari manapun ya, teman-teman. Nah, contohnya itu setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia atau di WNI ini berhak memilih dan memiliki agama masing-masing sesuai keyakinannya dan tanpa ada paksaan dari orang manapun, teman-teman. Nah, selanjutnya di poin kedua teman-teman ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini juga sama, terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada hak atas pekerjaan dan upah yang layak. Itu adalah setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapat pekerjaan agar dapat mencukupi kehidupannya dengan mendapatkan upah yang layak. Seperti yang tertera di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 pasal 27 ayat 2. Teman-teman tahu nggak? Aku kasih tahu ya. Nih, setiap warga negara Indonesia itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, yang kedua itu ada hak atas pendidikan. Nah, apa sih hak atas pendidikan ini? Meliputi akses siswa terhadap pelajaran dan pembelajaran yang disediakan oleh sekolah. Nah, siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan mereka, dan siswa berhak mendapatkan fasilitas yang layak untuk menjalankan pendidikannya, teman-teman. Jadi, teman-teman berhak mendapatkan fasilitas dari pemerintahan ya. Nah, selanjutnya ada hak kesehatan dan perumahan. Apa sih? Aku kasih tahu nih, setiap orang itu berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatannya, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, dan setiap masyarakat memiliki hak atas tempat tinggal yang memadai dengan kehidupannya. Setiap manusia itu berhak mendapatkan kehidupan dan tempat tinggal yang nyaman dan layak, apalagi di negara Indonesia ini, teman-teman. Jadi, kalian sudah ngerti belum nih? Selanjutnya poin ketiga. Nah, aku mau nanya ke teman-teman. Teman-teman ada yang bisa nebak nggak poin ketiga nih apa? Ayo, bisa nebak nggak? Nah, aku kasih tahu ya teman-teman. Poin ketiga itu ada hak asasi manusia kolektif. Nah, ini juga terdiri menjadi beberapa loh teman-teman. Yang pertama ada hak bangsa dan etnis minoritas. Yang kedua ada hak perempuan di Indonesia. Nah, hak perempuan di Indonesia ini memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki, memiliki gaji yang setara dengan laki-laki, hak kesehatan, dan hak dalam keluarga. Nah, perempuan juga harus bekerja bisa setara dengan laki-laki dan gajinya juga bisa sama dengan laki-laki, tidak dibeda-bedakan. Yang kedua ada hak anak-anak. Nah, anak-anak juga punya hak loh teman-teman, memiliki hak atas dirinya sendiri. Contoh yang pertama ada hak mendapatkan identitas, yang kedua hak mendapatkan pendidikan. Nah, itu wajib ya teman-teman. Yang ketiga ada hak untuk bermain. Nah, anak-anak ini ada hak untuk bermain loh. Jadi mereka tuh bermain tuh itu wajib mendapatkan hak. Jadi bermain tuh hak jadi bermain tuh termasuk hak dalam dirinya sendiri gitu loh teman-teman. Nah, terus habis itu ada hak mendapatkan makanan, hak mendapatkan kejaminan kesehatan, dan yang terakhir tahu nggak apa? Hak berrekreasi. Nah, teman-teman nggak salah denger kok, hak berrekreasi. Nah, jadi anak-anak itu, jadi kalau misalnya mereka mau berekreasi, mau jalan-jalan, itu termasuk ke dalam hak dirinya sendiri, hak anak-anak loh teman-teman. Jadi kita harus sesekali nurutin mereka gitu loh teman-teman, gak boleh melarang karena itu termasuk dalam hak mereka, yaitu hak anak-anak. Nah, gimana? Kalian baru tahu apa udah pernah tahu? Semoga yang tadi aku sampein itu kalian ngerti ya. Nah teman-teman, tadi kan aku sudah sebutin kan poin-poinnya. Nah ini poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat. Nah poin yang keempat ini adalah hak asasi manusia terkait lingkungan hidup. Nah kalau misalnya yang tadi terbagi menjadi 3, kalau misalnya ini terbagi hanya menjadi 2. Yang pertama itu ada hak untuk hidup di dalam lingkungan yang sehat. Apa sih? Nah, hak untuk hidup di dalam lingkungan yang sehat ini, jadi teman-teman berhak hidup dan mendapatkan lingkungan yang sehat. Jadi teman-teman berhak hidup di dalam lingkungan yang sehat agar tidak terserang penyakit ya teman-teman. Jadi teman-teman berhak banget hidup di lingkungan sekitar yang sehat, akan terhindar dari segala penyakit, agar teman-teman menjadi manusia yang sehat, yang tidak berpenyakitan. Nah yang kedua ada hak untuk mendapatkan informasi lingkungan. Teman-teman, tadi kan aku udah jelasin tuh macam-macam HAM terdiri dari 4 poin. Aku mau ngetes nih, teman-teman tadi ngedengerin gak? Teman-teman sebutin ya 4 tuh apa aja. Nah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir. Wah, teman-teman keren. Teman-teman tandanya tadi ngedengerin ya. Nah, selanjutnya aku kan tadi udah jelasin tuh macam-macam HAM, dan teman-teman tadi juga udah nyebutin kan. Nah, selanjutnya itu aku akan mengasih contoh video, yaitu video konflik tentang HAM. Didengarkan ya dan ditonton ya.
Sejak menjelang era reformasi, sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Mulai dari penculikan aktivis, kerusuhan 98 hingga penembakan aparat keamanan di aksi demonstrasi mahasiswa, kasusnya masih menggantung. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Nah, tadi kalian udah kan nonton video tentang konflik HAM? Kalian udah dengerin dan udah nonton pastinya. Nah, semoga dengan video itu kalian makin ngerti ya apa itu tentang HAM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh temanku. Bye-bye. Nah, teman-teman, jadi selanjutnya ini ada pelanggaran HAM. Nah, kasus pelanggaran HAM dapat dikategorikan dalam dua jenis. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih dua jenis itu apa? Kalau nggak tahu langsung aja dikasih tahu ya. Yang pertama itu kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi pembunuhan massal atau genosida. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih genosida? Pasti udah nggak asing dong ya dengan genosida. Genosida itu kayak peristiwa pembantaian atau pembunuhan secara besar-besaran terhadap suatu suku bangsa atau suatu kelompok atau suatu etnis gitu ya. Contoh peristiwanya sendiri kayak pembunuhan massal terhadap 40.000 warga Sulawesi yang dilakukan oleh tentara Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh Kapten Westerling pada tahun 1946. Selanjutnya ada pembunuhan secara wenang-wenang atau di luar putusan pengadilan. Apa sih ini tuh? Jadi ini tuh kayak suatu tindakan membunuh yang dilancarkan atau dilakukan oleh pemerintah. Jadi dilakukan oleh TNI atau Polri tanpa melalui proses hukum. Contoh peristiwanya sendiri itu kayak Petrus. Teman-teman tahu Petrus gak sih? Jadi Petrus itu kayak suatu peristiwa penembakan misterius yang dilakukan pada masa Orde Baru, yang sasaran korbannya itu manusia yang dianggap sebagai kriminal. Jadi kayak fisiknya gitu ya, jadi kayak yang bertato, tindikan, atau anak-anak pang gitu. Selanjutnya ada penyiksaan. Dan yang keempat, penghilangan orang secara paksa. Yang kelima, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kira-kira ada nggak sih contoh dari pelanggaran HAM berat ini? Nah, contohnya ada teman-teman. Seperti peristiwa apartheid yang terjadi di Afrika Selatan, yaitu terjadinya diskriminasi antara manusia berkulit putih dengan manusia berkulit hitam. Nah, untuk kasus pelanggaran HAM yang lain itu ada yang kedua, ada kasus pelanggaran HAM yang biasa. Kalau tadi kan yang berat ya, kalau ini yang biasa. Nah, pelanggaran HAM yang biasa itu meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, terus juga menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Terus yang terakhir itu menghilangkan nyawa orang lain gitu teman-teman. Dan selanjutnya itu ada penegakan HAM di Indonesia. Berikut ini ada langkah-langkah dalam upaya menegakkan HAM di Indonesia. Dalam rangka menegakkan dan melaksanakan HAM di dunia dilakukan upaya mendirikan Komisi Nasional atau Komnas untuk Hak Asasi Manusia yang didirikan pada 7 Juli 1993 sebagai bentuk dari saran
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation atau PBB gitu ya, dan juga didasarkan sebagai landasan hukum dari undang-undang yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta mempunyai tujuan di dalam Pasal 75 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Disebutkan bahwa tujuan dari Komnas HAM adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, terus juga meningkatkan perlindungan dan menegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan gitu teman-teman. Nah, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia selain mendirikan Komnas HAM itu apa sih? Kira-kira teman-teman tahu nggak? Nah, jadi pemerintah juga membuat, selain Komnas HAM gitu ya, pemerintah juga membuat adanya pembentukan instrumen HAM atau suatu alat yang menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Nah, selain itu ada pembentukan pengadilan HAM. Jadi biar apa sih dibentuk pengadilan HAM? Jadi pengadilan HAM itu pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi dasar dalam penegakan. Dalam pelaksanaannya terdapat pula kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu. Nah, tadi kan upaya ya, kalau tadi kan kita bahas upaya pemerintah gitu. Nah, kalau sekarang kita kira-kira mau bahas apa sih? Kira-kira teman tahu gak? Langsung aja ya, kita bahas partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM. Bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM di Indonesia itu dilakukan diantaranya dengan cara kira-kira apa nih? Nah, langsung aja, dengan cara yang pertama, tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM yang terjadi. Dan yang kedua, itu melaporkan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga yang berwenang gitu, kayak polisi atau RT setempat dulu gitu kalau misal kalian menemukan. Yang ketiga, melakukan penelitian atau menyebarluaskan informasi mengenai HAM baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM. Yang keempat, itu mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain gitu, untuk memudahkan semuanya gitu ya. Terus yang terakhir ada mendukung upaya penegakan HAM namun tetap bersikap kritis gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman. Dari berbagai penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, jadi kita sudah mengetahui ya apa saja tadi definisi dari HAM, terus tujuan dari HAM, ciri-ciri dari HAM, macam-macam dari HAM, dan konflik atau permasalahan yang terjadi pada HAM, serta upaya atau penegakan untuk mengatasi permasalahan dari HAM yang ada. Oke teman-teman, perlu kita ketahui juga bahwa kita dalam mempelajari yang namanya tentang hak asasi manusia ternyata juga mempunyai kegunaan loh. Ada yang tahu gak kegunaannya apa? Iya benar, jadi kegunaannya itu yang pertama nih, poin yang bisa kita ambil, kita belajar HAM itu membuat kita akan bisa saling menghargai antar sesama kita dalam hidup kita dan tidak berlaku seenaknya teman-teman, tidak semena-mena gitu teman-teman terhadap orang yang, walaupun terhadap orang yang memiliki kedudukan yang rendah dibanding kita. Jadi teman-teman, di setiap hidup ini pasti ada orang yang kedudukannya tinggi, ada orang yang kedudukannya rendah. Nah, maka dari itu walaupun kita mempunyai kedudukan yang tinggi, kita harus bisa juga dapat menghargai orang yang memiliki kedudukannya yang rendah, teman-teman. Itu salah satu bentuk dari saling menghargai, teman-teman. Dan juga teman-teman,
selain daripada itu, dalam negara Indonesia juga ditekankan bahwa kita juga mempunyai semboyan ya teman-teman. Semboyan itu keren banget, semboyan apa? Ada yang tahu semboyan apa? Iya benar, itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai makna berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Makna dari itu teman-teman sangatlah keterkaitan dengan pembelajaran pada pertemuan kali ini teman-teman, yaitu hak asasi manusia, di mana dengan Bhinneka Tunggal Ika kita diajarkan untuk saling toleransi teman-teman. Toleransi itu menghargai, yang sama juga seperti poin pertama tadi, menghargai perbedaan yang ada. Yang kita tahu kan kalau di negara Indonesia ini ya teman-teman sendiri terdapat berbagai banyak ragam budaya teman-teman, entah itu dari suku, ras, agama. Itu banyak sekali teman-teman unsur saranya yang sangat beragam teman-teman. Dikenal juga Indonesia ini beragam budaya ya teman-teman. Selain beragam pulau juga beragam budaya ya teman-teman. Jadi pentingnya toleransi teman-teman saya tekankan sekali lagi. Karena apa teman-teman? Karena itu akan menjadi landasan atau titik tolak kita dalam mencapai persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, sehingga Indonesia ini tidak terjadi konflik lagi, dan juga sehingga Indonesia ini damai dan sejahtera teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman dapat mengerti dan ilmu ini menjadi bermanfaat, dan teman-teman bisa menerapkan ya dalam kehidupannya masing-masing. Oke teman-teman. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya teman-teman.